أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu, sahabat Markas Dakwah rahimakumullah. Di majelis yang mulia ini kita untuk watawassaw bil haq, watawassaw bis sabar, saling memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Mudah-mudahan kita digolongkan bagi hamba-hamba Allah yang istiqomah. Insyaallah kita akan mengkaji terkait dengan muslim di awal tahun, ya. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah saat ini kita masih berada di awal tahun, ya, yaitu di bulan pertama di bulan Hijriah, ya, kita berada di bulan Al-Muharram, ya. Yang karenanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya ya kita sebagai seorang muslim untuk banyak menjadikan patokan-patokan, ya, penanggalan, dan kita untuk melihat bulan juga diantaranya adalah kita melihat di bulan Hijriah atau di tahun Hijriah, ya. Yang singgahnya pada saat ini kita pun ya sedang berada di bulan pertama di tahun Hijriah, ya. Nah, ada beberapa hal kita sebagai seorang muslim yang nanti dapat menjadikan di bulan pertama di tahun Hijriah menjadi patokan-patokan untuk kebaikan atau untuk kebenaran, ya. Yang pertama, ya, seorang muslim hidupnya harus terencana, punya target dan cita-cita, ya. Nah, ini momentum yang sangat baik, ya, ketika kita berada di bulan pertama yaitu bulan Al-Muharram di tahun Hijriah, ya. Bagaimana kita sebagai seorang muslim adalah untuk, ya, menjadikan momentum di bulan Muharram ini, ya, sebagai, ya, titik awal perencanaan kita untuk punya target dan cita-cita ke depan ini mau seperti apa, ya. Yang kaitan di bulan yang di tahun yang lalu untuk menjadi muhasabah bagi kita, yang kemudian bagaimana kita sudah untuk merencanakan, ya, 1 tahun ke depan ini nanti kira-kira apa saja yang akan kita lakukan, apa saja yang menjadi impian kita, menjadi cita-cita kita, begitu. Yang karenanya seorang muslim harus memiliki ini, ya, karena kita mendapati, ya, untuk di kehidupan akhirat, ya, itu untuk sudah kita rencanakan. Padahal itu, ya, walau alam bisawab terkait dengan umur kita yang kita tidak tahu, ya, itu aja harus sudah kita rencanakan, ya, harus sudah kita persiapkan, ya, apalagi untuk kehidupan kita, kesuksesan kita, ya. Nah, maka masyaallah muslimin, sahabat Markas Dakwah rahimakumullah, ya, ini perlu untuk menjadi perhatian kita. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Hasyr di ayat yang ke-18, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah dari setiap jiwa kalian untuk melihat apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esok, ya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah karena sungguhnya Allah ngerti segala apa yang kalian perbuat, ya. Nah, maksudnya pada ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan apa? Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah dari setiap kalian untuk mempersiapkan, ya, bekal apa yang sudah dipersiapkan untuk hari esok, untuk hari akhirat, ya. Amal apa yang sudah dia persiapkan, ibadah apa yang sudah dia persiapkan, ya, amal kebajikan apa yang sudah dia persiapkan, bekal, ya, ketaatan apa yang sudah dia persiapkan, bekal kebaikan-kebaikan apa dia, ya, kepada sesama, ya, bekal amal jariah apa yang sudah dia persiapkan yang nanti akan dia tinggalkan, ya, dengan kematiannya. Wal tangdur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah di setiap jiwa untuk memperhatikan bekal apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esok.
Ya, artinya apa? Ya, kita sudah untuk merencanakan, mempersiapkan, ya. Yang karena apa? Orang yang mempersiapkan itu berbeda dengan orang yang tidak mempersiapkan. Ya. Nah, kita tahu bahwa kita akan kembali kepada Allah, maka perlu untuk mempersiapkan bekal apa untuk kembali kepada Allah. Ya, bekal apa untuk kembali kepada Allah. Ya, maka begitu juga ya kita di dalam kehidupan ini. Ya, jadi bahwa yang kita tidak tahu sampai di usia kapan Allah nanti akan mengambil nyawa kita. Yang itu tentunya adalah terdiri dari detik, dari menit, yang terdiri dari hari, dari pekan, dari bulan, dari tahun. Yang semuanya tentunya apa? Perlu untuk kita rencanakan. Ya. Dan kita juga mendapati hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di dalam riwayat Imam Tirmidzi, riwayat Imam Ibnu Majah, yang ketika Rasul mengatakan al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ya, wal ajizu man ittaba'a hawahu wa yatamanna 'ala Allah. Ya, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang cerdas al-kais man dana nafsahu. Mereka adalah orang-orang yang selalu mengintrospeksi dirinya. Wa amila lima ba'dal maut. Dan dia beramal untuk bekal kematiannya. Dan lawannya orang yang bodoh, orang yang lemah, kata Rasulullah. Ya. Wal ajizu, orang yang lemah itu adalah ya, manittaba'a hawahu wa yatamanna 'ala Allah. Mereka orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, tapi banyak berangan-angan besar mendapatkan kebaikan nanti di sisi Allah. Yang padahal apa? Ketika di kehidupannya ya selalu mengikuti hawa nafsunya, ya, jauh dari Allah, tidak mau taat kepada Allah, yang bahkan gawenya melanggar Allah, bermaksiat kepada Allah, ya, tapi punya harapan besar kalau nanti akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Tentunya itu sesuatu yang tidak mungkin, ya. Nah, kaum muslimin, ya, sahabat Markas Dakwah rahimakumullah, nanti kita pun mendapati juga ya bagaimana ya Rasul, para sahabatnya, para ulama, ya, mereka untuk memiliki planning ke depan, memiliki cita-cita. Ya, kita mendapati ya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, riwayat Imam An-Nasai dari sahabat ya Abu Sukainah radhiyallahu taala anhu. Ya, nah ini pernah terjadi di dalam hadis ini, ya, itu ya pada peristiwa perang Khandaq. Ya, perang Khandaq itu kan perang parit, ya. Nah, di mana ketika menggali parit itu adanya batu besar yang para sahabat sulit untuk memecahkannya, tidak bisa untuk memecahkan daripada batu tersebut. Ya, akhirnya kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam turun tangan, ya, ya, dengan kampak yang dipegang oleh Rasul atau bodem yang dipegang oleh Rasulullah, yang kemudian Rasulullah bertakbir, kemudian memecahkan pecahan pertama, ya belah, kemudian pecahan yang kedua, sampai pada pecahan yang ketiga, ya. Dan ketika itu adanya sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi, dan termasuk ya bahwa masukan saran untuk dibuatkan parit pada waktu itu, pada peristiwa perang Khandaq ini adalah masukan dari sahabat Salman Al-Farisi. Yang ketika itu Salman Al-Farisi mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sungguh aku melihat cahaya di pukulan yang pertama, pukulan yang kedua, dan pukulan yang ketiga. Ya, maka ketika itu kemudian Rasul mengatakan, wahai Salman, engkau melihat cahaya itu? Maka Salman mengatakan, iya ya Rasulullah. Maka apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasul kemudian mengatakan, wahai Salman dan wahai para sahabatku, ketika di pukulan yang pertama dan mengeluarkan cahaya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan kepadaku
bahwa umatku nanti akan menaklukkan atau akan menguasai Romawi. Ya. Adapun di pukulan yang kedua mengeluarkan cahaya. Dengan cahaya itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadaku bahwa umatku nanti akan menguasai Persia. Ya. Dan pada pukulan yang ketiga mengeluarkan cahaya bahwa Allah menunjukkan kepadaku bahwa umatku nanti akan menguasai atau mengalahkan ya Ethiopia. Ya. Yang ketika itu para sahabat kemudian ya mereka mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, doakan kami agar Allah memberikan keteguhan kepada kami, keistiqomahan kepada kami, dan apa yang menjadi ya cita-cita ya kita bahwa akan mengalahkan imperium besar itu dapat Allah kabulkan dan Allah wujudkan untuk kita." Dan ternyata kan luar biasa kaum muslimin rahimakumullah ya. Ini cita-citanya, semangatnya para sahabat, planning ke depan yang dimiliki oleh para sahabat, cita-cita para sahabat luar biasa untuk menaklukkan negara-negara imperium adikdaya pada waktu itu, Persia, Romawi, ya Ethiopia. Dan ternyata itu diwujudkan betul oleh Allah Subhanahu wa taala melalui cita-cita luhur mereka, cita-cita tinggi mereka. Ya. Kemudian kita melihat yang sudah dimulai pada masa akhir kehidupan Rasul yang kemudian dilanjutkan oleh masa Abu Bakar dan banyak meraih prestasi besar. Takluknya Romawi dan Persia, begitu juga Ethiopia pada masa sahabat Umar ibn Khattab, yang kemudian nanti baru ada wilayah-wilayah kecil ya yang tidak begitu berarti bagi kaum muslimin yang kemudian apa diselesaikan pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Nah, ini cita-cita ya. Kita juga mendapati ya hadis dalam riwayat Imam Al-Bukhari di mana ketika sahabat Umar radhiyallahu taala anhu berkata kepada para sahabat, "Ya ashabi tamannau," wahai para sahabatku, bercita-citalah kalian. Ya. Kemudian para sahabat mengatakan, "Ma atamanna ya Umar," wahai Umar, kami untuk bercita-cita apa? Ya, tamannau. Ya bercita-citalah kalian sesuai dengan apa yang menjadi target kalian, menjadi planning kalian. Maka mereka ada yang mengatakan, "Wahai Umar, ya kalaulah aku bercita-cita, andaikan saja di satu ruangan ya berisi emas dan perak, maka akan aku jadikan itu semua untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala." Ada juga mereka mengatakan, "Kalaulah saya memiliki satu gudang permata, berlian, ya aku akan gunakan untuk bersedekah kepada fakir miskin." Ya. Ketika itu Umar kemudian mengatakan, "Sungguh kalian memiliki cita-cita yang begitu banyak, ya, yang bermacam-macam. Tapi apa kata Umar? Ya, atamanna lau anna hadhihi dar mamlu'atun, ya, mislu Abi Ubaidah ibnul Jarrah." Kemudian Umar mengatakan, "Adapun aku memiliki cita-cita, ya, andaikan adanya suatu tempat ruangan yang di dalamnya berisi orang-orang seperti Abu Ubaidah ibnu Jarrah." Masya Allah, seorang sahabat Nabi yang luar biasa, sahabat Abu Ubaidah ibnu Jarrah, termasuk yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat ya Abu Ubaidah ibnu Jarrah adalah orang yang dapat dipercaya umat ini. Maka Rasul mengatakan, "Inna likulli ummatin amin wa aminun hadhil ummah Abu Ubaidah ibnul Jarrah." Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sungguhnya dari setiap umat adanya orang yang dipercaya, dan orang yang dipercaya untuk umatku, kata Rasulullah, adalah Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Insya Allah luar biasa. Ya. Nah, kita juga mendapati, ya, ketika adanya tabiin, ya, orang-orang besar, orang-orang yang luar biasa mereka ini, ya.
adanya Abdullah bin Zubair, Mus'ab ya bin Zubair, kemudian Abdul Malik bin Marwan dan Urwah bin Zubair. 4 seorang tabi'in yang ketika mereka masih muda-muda duduk di dekat Ka'bah ya, yang kemudian mereka saling untuk ya bagaimana mengutarakan cita-cita mereka. Itu ya. Diawali dari Abdullah bin Zubair. Ketika ditanya oleh para temannya, "Wahai Abdullah bin Zubair, kamu memiliki cita-cita apa?" Maka dia mengatakan, "Ya, aku ingin menguasai Hijaz dan menjadi khalifah di dalamnya." Ya, dan itu terus betul-betul terrealisasi. Ya. Kemudian adanya Mus'ab bin Zubair, "Wahai Mus'ab, apa yang ingin menjadi cita-citamu?" Ya, Mus'ab kemudian mengatakan, "Aku ingin menjadi penguasa di Irak." Dan itu betul-betul terrealisasikan. Begitu juga apa? Ya, Abdul Malik bin Marwan ketika ditanya, ya, "Apa cita-citamu?" "Aku ingin menjadi khalifah seluruh dunia, pengganti Muawiyah bin Abi Sufyan." Dan ternyata betul. Pada gilirannya Urwah bin Zubair, "Wahai Urwah, apa cita-citamu?" Ya. Urwah kemudian mengatakan, "Kalian memiliki cita-cita yang besar, cita-cita yang ya sungguh mulia, sungguh agung. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk mewujudkan cita-cita kalian itu." Ya, kemudian Urwah mengatakan apa? "Hanya saja aku ingin menjadi orang yang alim." Ya, dan kemudian betul-betul ya bahwa beliau menjadi orang yang berilmu, mengamalkan ilmunya, menjadi ulama besar, yaitu Urwah bin Zubair. Ya. Nah, ini semua apa, kaum muslimin rahimakumullah? Memberikan pelajaran kepada kita. Mereka memiliki cita-cita besar, keinginan besar, target besar. Ya. Nah, maka bagaimana bagi kita ketika berada di awal tahun ini, di bulan pertama, mari kita tulis apa yang menjadi planning kita, cita-cita ke depan kita, yang minimal 1 tahun ke depan ini. Program-program kebaikan kita itu apa? Nah, maka ini pertama yang bisa untuk kita lakukan. Yang kedua, ya, yaitu apa? Seperti apa perencanaan kita? Ya. Nah, jadi nanti di sini adanya perencanaan dunia dan adanya perencanaan akhirat. Ya, perencanaan dunia dan perencanaan din. Ya. Maka untuk di poin yang kedua ini coba kita akan melihat ya seperti apa yang untuk benar perencanaan dunia kita. Ya. Sini ada beberapa hal. Yang pertama, ya, meraih kesuksesan yang diimpikan dalam bingkai syar'i dan memberi manfaat. Nah, ini ya, sehingganya untuk cita-cita dunia kita adalah apa? Meraih kesuksesan yang diimpikan dalam bingkaian syar'i dan memberi manfaat untuk manusia. Ya, ya, baik kita untuk mungkin target sekolah, ya, kemudian mungkin kita target bisnis kita untuk biar maju, mendapatkan keuntungan yang banyak, ya, ya mungkin nanti target sosial kita, ya, karena dalam riwayat Muslim jelas Rasul mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan kemanfaatan untuk manusia yang lain. Ya, ini pertama. Kemudian yang kedua, minimal memperoleh bekal cukup untuk diri sendiri dan orang yang ditanggungnya. Ya, bisa lebih, ya, itu tentunya apa? Lebih utama. Ya, karena apa? Bisa berbagi dengan yang lain. Nah, jadi ketika kita mentargetkan pada perkara dunia, terutama untuk mencari ekonomi, ma'isyah, bagaimana minimal cukup untuk diri kita dan orang-orang yang kehidupannya kita tanggung. Sehingga apa?
Kita tidak jatuh untuk meminta-minta. Jika kita bisa mengupayakan lebih dan nanti kita bisa berbagi dengan yang lain, maka itu lebih baik. Ya, itu lebih baik. Kita mendapati ya firman Allah dalam surat Al-Jum'ah di ayat yang ke-10 ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, fa idza ghudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Ya. Fa idza ghudiyatis shalah, apabila kalian telah selesai ya dari mengerjakan salat. Yang dimaksud adalah salat Jumat. Fantashiru fil ardi, bertebaranlah kalian di atas muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah akan karunia Allah. Karunia Allah itu yang dimaksudkan apa? Yang dimaksudkan karunia Allah Subhanahu wa taala itu adalah rizki, ma'isyah. Maka nanti dalam tafsir Imam Ibnu Katsir ya disebutkan adanya athar ya, seorang ulama yang setelah selesai dari sholat Jumat, maka beliau berdiri di depan pintu dan mengatakan, ya Rabb, ya Allah, aku telah memenuhi undanganmu untuk melaksanakan sholat Jumat ini, yang setelah ini saya akan keluar untuk mencari karunia dari sisimu, rizki, maka mudahkanlah rizki untukku. Nah, ini artinya untuk menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan min fadlillah itu adalah karunia dari sisi Allah, rizki. Dan Masya Allah, kaum muslimin dan muslimat, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz apa? Min fadlillah, fadlun. Fadlun itu artinya apa? Kelebihan. Ketika menambah, maka ada istilah namanya riba fadl. Riba yang disebabkan karena adanya tambahan. Ya. Artinya apa? Diupayakan kita di dalam mencari ma'isyah itu adalah untuk lebih, yang sehingganya kita bisa berbagi dengan yang lain. Ya, nah ini yang kedua. Bagaimana kita di dalam ya memprogram, mencita-citakan untuk urusan dunia kita, terutama terkait dengan mencari rizki, mencari ma'isyah, untuk bagaimana bisa minimal cukup dan kita tidak terjerumus kepada meminta-minta dan untuk dibelas kasihi oleh orang. Yang paling utama adalah bisa lebih, karena kita bisa berbagi dengan yang lain, kita bisa berbuat banyak untuk amal ibadah, untuk kebaikan. Ya. Begitu juga yang ketiga, ya, terkait dengan planning atau cita-cita dunia kita untuk apa? Memproduktifkan waktu kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kepada kita, fa idza faraghta fansab. Kalau kamu setelah selesai melakukan satu aktivitas, cari aktivitas berikutnya. Artinya apa, kaum muslimin rahimakumullah? Jangan banyak-banyak nganggurnya kita. Jangan banyak waktu yang terbuang begitu saja. Ya. Bahkan kita mendapati Imam Hasan Al-Basri mengatakan apa? Inni la akrahu ara rajulan farighan laysat bi amali dunya wala amalil akhirah. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, demi Allah, sungguh aku sangat tidak suka melihat seseorang yang dia bersantai-santai, banyak nganggurnya, tidak sedang sibuk untuk mengurusi urusan dunia, atau juga tidak sedang sibuk mengurusi urusan akhirat. Beliau sangat tidak suka melihat orang yang nganggur. Ya, maka menjadi evaluasi bagi kita, bagaimana ke depan ini untuk perkara dunia kita. Ayo kita produktifkan diri kita, kita manfaatkan waktu-waktu yang ada untuk kebaikan. Jangan kita buang-buang waktu kita, jangan kita sia-siakan waktu yang Allah berikan ini, karena umur kita tidak panjang, umur kita tidak lama. Ya, nah ini kalau subhanallah, ya itu yang kedua, bagaimana kita untuk merencanakan pada perkara dunia. Adapun kemudian yang ketiga, perencanaan akhirat. Ya, kita harus memiliki adanya perencanaan akhirat kita. Ya,
Perencanaan akhirat kita yang harus kita bangun juga. Serius. Allah mengatakan dalam surat Al-Qasas di ayatnya ke-77 kan, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Cari dan cari dengan penuh kesungguhan hal-hal yang dapat mengantarkan kalian kesuksesan di akhirat. Ya. Ketika Allah menyebutkan tentang akhirat, wabtaghi, tapi coba kita lihat. Ketika Allah berbicara kepada kita tentang dunia, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa bagianmu dari perkara dunia. Hanya dengan menggunakan apa? Wala tansa. Artinya apa? Ketika kita membangun cita-cita dunia kita dengan serius, membangun akhirat kita harus lebih serius. Ya. Ini yang harus untuk kita upayakan. Ya. Nah, di mana kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Dan kita pun bagaimana bisa mengupayakan selain daripada kita untuk dengan ibadah maksimal, ibadah diri kita, memaksimalkan diri kita dalam pendekatannya kita kepada Allah, dalam ketaatan, dalam amal sholat, dalam amal kebajikan. Ya, bagaimana kita juga bisa untuk memiliki amalan yang cerdas. Apa amalan cerdas itu? Amalan jariah. Yang ketika meskipun kita nanti dipanggil oleh Allah, amal kita tetap terus berjalan dan akan memberikan kebaikan untuk kita ketika nanti kita di alam barzah atau ketika kita nanti di akhirat. Ya, jelas Rasul ya dalam riwayat Muslim mengatakan idza matal insan in qata'a amaluhu illa fi salasatin. Apabila anak Adam meninggal dunia, terputus semua amalnya kecuali 3 hal. Ya, shadaqatin jariyatin, ya, au ilmin yuntafa'u bih, aw waladin sholihin yad'u lahu. Ya. Jadi ketika amal kita ini sudah putus, maka putus amal kita dengan meninggalnya kita kecuali 3 hal. Sedekah jariah yang kita keluarkan, sedekah untuk fasilitas umum, untuk sosial yang kita keluarkan, baik untuk membangun masjid, rumah Quran, membangun jalan, membangun jembatan, ya, membangun panti anak-anak yatim, ya, nah, yaitu apa? Shadaqatin jariyatin, atau ya, ilmu yang bermanfaat. Kita mengajarkan ilmu, mengajarkan cara baca Al-Quran, mengajarkan untuk menghafal, ya, mengajarkan ilmu din, mengajarkan fikih, mengajarkan akidah, ya. Dan yang ketiga adalah waladin sholihin yad'u lahu, anak yang soleh yang nanti akan mendoakan kita. Ya. Nah ini pada perkara apa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah? Ya. Di sini ada pada 7 hal bisa menjadi program kita, cita-cita, planning akhirat kita ke depan. Yang pertama adalah investasi ilmu. Ya, mari kita bisa untuk berinvestasi ilmu. Dengan kita terus belajar, banyak kita mengkaji, mengikuti majelis-majelis ilmu, banyak kita membaca, banyak kita mendengarkan kajian. Ya, yang dengan itu kita punya bekal ilmu, setelah itu kita sampaikan kepada orang lain. Ya, yang pertama. Yang kedua, profesi. Jadi ketika kita punya maharoh, kita punya keahlian yang nanti bisa kita tularkan untuk orang lain, masya Allah. Ya, jadi contoh kita bisa menjahit. Ya, dengan ketika kita bisa menjahit, kita mengajari orang agar bisa juga menjahit. Orang itu kemudian dengan menjahitnya dia sukses. Untuk bekal keseharian dia, mungkin untuk kemudian dia bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji, menghajikan orang tuanya dari menjahit itu. Luar biasa. Kita pun yang berinvestasi profesi tadi juga akan mendapatkan pahala. Ya. Kemudian yang ketiga, keluarga bertakwa. Ya. Bagaimana Pak kita bisa untuk meninggalkan keluarga yang bertakwa kepada Allah?
ketika kita punya istri yang bertakwa, anak-anak yang bertakwa, Masya Allah, dengan meninggalnya kita, mereka ketika beramal akan sampai juga kepada kita, ya. Maka kita mendapati ketika Allah mengatakan dalam surat ya Toha di ayat yang ke-132, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk mengerjakan sholat dan sabarlah kamu untuk membimbing mereka untuk sholat dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Karena apa? Ini investasi kita, keluarga bertakwa. Ini yang ketiga. Yang keempat, anak yang soleh. Ya, maka jangan eman-eman untuk mengeluarkan dana kita, uang kita untuk menyekolahkan anak kita. Ya, dan itu investasi besar kita. Ya, di mana harta bisa hilang, di mana harta bisa diambil orang, tapi anak kita jauh lebih berharga daripada harta yang kita miliki. Ya. Kemudian yang kelima, kesehatan. Ya. Bagaimana kita bisa untuk tidak eman-eman untuk memelihara kesehatan kita? Dengan sehat maka kita bisa maksimal dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Dan itu termasuk yang dipesankan oleh Rasulullah dalam riwayat Imam Abu Dawud kan? Ya, itu apa? Ikhtanim khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 hal sebelum datang yang 5. Di antaranya apa? Sihataka qabla sakomik. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Ketika kamu dalam kondisi sehat, manfaatkan sebaik-baiknya untuk ketaatan kepada Allah, untuk kebaikan. Dan jangan eman-eman kita untuk menginvestasikan harta kita untuk kesehatan kita. Ya. Nah, itu yang kelima. Kemudian yang keenam adalah harta yang disedekahkan. Ya, harta yang disedekahkan. Apalagi Allah menjamin, ya, di dalam hadis qudsinya bahwa Rasul mengatakan, Rasul bersabda, ya, mana qasat shadaqatun min malin. Harta itu tidak akan berkurang ketika disedekahkan. Rasul dan Muslim mengatakan begitu. Harta itu tidak akan mungkin berkurang ketika disedekahkan. Nah, ini kaum muslimin rahimakumullah, ya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh seorang mukmin, seorang muslim ketika berada di ya awal tahun, ya, yaitu dengan 3 hal tadi, ya. Yang pertama, ya, bagaimana seorang muslim itu harus memiliki target, cita-cita, ya, punya mimpi, ya. Kemudian yang kedua, ya, target yang untuk dibangun pada perkara dunia, untuk kita perhatikan pada hal-hal apa saja tadi yang sudah kita sampaikan. Begitu juga yang ketiga adalah bagaimana kita bisa membangun planning untuk akhirat kita. Wallahu ta'ala alam. Ini mungkin dapat kami sampaikan, mudah-mudahan memberikan satu kemanfaatan. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimin fi kulli jambil aqtar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.